Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ibu absen dulu ya anak ibu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Galang? Ya, bagus, hadir. Sisi? Ya, hadir. Kemudian Naila? Ya, hadir. Tristan? Ya, hadir. Bagus anak-anak ibu, semua pada hari ini hadir semuanya. Nah, untuk tetap menjaga semangatnya, ibu mau ajak anak-anak ibu ini IEL nih. Hari ini kita belajar PKN kan? Nah, kita tepuk PKN yuk. Yuk, tetap semangat ya. Tepuk PKN. Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia Merdeka. Nah, tambah semangat kan anak ibu? Nah, pada hari ini kita belajar PKN tentang tata tertib di rumah dan di sekolah. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu mampu menyebutkan macam-macam tata tertib di sekolah dan mampu menyebutkan tata tertib di rumah. Dan pastinya nanti anak-anak ibu juga bisa membedakan mana tata tertib di sekolah dan juga mana tata tertib di rumah. Dan bagaimana kalau kita tidak tertib di sekolah dan di rumah. Nah, selanjutnya ibu mau tanya nih anak-anak ibu. Kalau pagi hari kamu bangun, apa yang kamu lakukan? Ya, mungkin ada yang langsung mandi dan ada juga yang membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tata tertib di rumah. Nah, kamu mungkin sebagian sudah ada yang melakukannya dengan baik dan ada juga yang belum melakukannya dengan baik. Nah, hari ini kita belajar tentang tata tertib di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kamu buka buku PKN kamu dari halaman 26 sampai halaman 28. Sudah anak ibu? Nah, di sana ada beberapa gambar yang menunjukkan hidup tertib di rumah dan di sekolah. Gambar pertama ada seorang anak yang setelah bangun tidur, dia merapikan tempat tidurnya, menyusun bantalnya. Dan juga ada gambar anak yang sedang rapi untuk masuk ke kelas. Dan juga ada anak yang tertib saat di ruangan kelas. Kemudian ada anak yang tertib saat bermain di jam istirahat. Dan juga ada gambar anak yang sedang tertib melaksanakan ujian di dalam kelas. Tertib di saat pulang sekolah dan juga tertib di saat bersama keluarga di rumah saat makan malam dan juga menonton televisi. Nah, anak-anak ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah melakukan beberapa kegiatan tersebut? Mungkin ada yang sudah melakukannya dan juga belum melakukannya. Mungkin anak-anak ibu ada yang sudah merapikan tempat tidurnya di saat bangun tidur. Ya, ada ya. Nah, jika kamu belum melakukannya, mulai besok pagi nih kamu boleh lakukan itu. Nah, kemudian ibu mau bertanya nih juga, apakah anak-anak ibu sudah tertib di dalam kelas? Nah, mulai sekarang kamu harus tertib karena menjaga ketertiban itu sangat bermanfaat buat kamu dan buat kita semua. Nah, untuk selanjutnya ada di halaman 29 sampai 30, ada di sana beberapa gambar contoh tidak tertib di rumah dan di sekolah. Di sana ada gambar anak yang baru bangun tidur, dia langsung pergi tanpa membaguskan tempat tidurnya. Dan juga di sana ada gambar anak yang sedang berkelahi dan juga ada anak yang sedang di dalam kelas itu mereka berantem. Nah, anak-anak ibu jangan ditiru ya sifat-sifat yang tidak tertib tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut anak-anak ibu untuk menyimak video berikut ini. Yuk disimak ya anak-anak ibu. Kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib. Mengapa kita perlu aturan dan tata tertib?
aturan dan tata tertib dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di suatu lingkungan. Satu contohnya adalah aturan sekolah. Berikut adalah macam-macam aturan di sekolah. Menaati peraturan di sekolah menjadi aspek yang sangatlah penting guna mencapai kegiatan belajar mengajar yang tertib. Di lingkungan sekolah, kita juga harus patuh pada aturan yang ada di rumah. Berikut adalah contoh dari aturan-aturan yang ada di rumah. Adanya kesadaran ditanam sejak dini untuk menerapkan dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Menerapkan dan mematuhi peraturan dan tata tertib di rumah menjadi cara untuk melatih kedisiplinan diri. Untuk itu, ciptakan kedamaian dan tegakkan ketertiban. Nah, anak-anak ibu, tadi videonya sudah ditonton kan dan sudah dilihat. Nah, di sana sudah kita tahu apa akibat dari jika kita tidak mentaati aturan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak ibu tadi sudah melihat videonya dan mendengarkannya kan? Nah, itulah beberapa contoh dan juga akibat dari kita tidak melaksanakan atau mentaati peraturan di rumah dan di sekolah. Nah, untuk itu anak-anak ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk tetap mentaati aturan di sekolah dan di rumah, karena itu sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, apa manfaatnya? Menerapkan dan mematuhi peraturan-aturan di sekolah dan di rumah itu untuk melatih kedisiplinan kamu, supaya kamu menjadi anak yang disiplin. Disiplin adalah salah satu karakter yang muncul akibat pembiasaan, yaitu pembiasaan hidup yang baik, turut kepada peraturan dan aturan di sekolah dan di rumah. Nah, jika kamu melakukan itu semua, itu akan mendapat imbalan yang baik pula buat dirimu,
Kenapa, Bu? Ya, karena kamu itu bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Itulah kegunaannya. Kamu harus mentaati peraturan dan aturan di sekolah dan di rumah sejak kamu berusia. Ibu juga mau mengajak kamu untuk kamu tetap melaksanakan aturan di. Ibu menugaskan kamu untuk tetap melaksanakan aturan dan peraturan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang peraturan di rumah dan di sekolah. Semoga anak-anak Ibu bisa mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas yaitu pada halaman 40. Di sana ada menjawab pertanyaan, itu boleh kamu jawab di rumah dan pastinya dibantu bimbing. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak Ibu, sampai jumpa.